pagi teman-teman, perkenalkan saya Ardiani Ginting dengan NPM 2405010006. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Google Classroom dan bagaimana pemanfaatannya bagi dosen, guru, dan juga mahasiswa. Google Classroom adalah platform pembelajaran daring gratis dari Google yang menyederhanakan pengelolaan kelas bagi guru dan juga siswa, mengintegrasikan dokumen, tugas, dan komunikasi dalam satu tempat. Manfaat Google Classroom bagi dosen atau guru. Yang pertama adalah manajemen kuliah efisien, yang artinya dosen dapat membuat kelas, membagikan kode kelas, mengunggah materi, dan memberikan tugas menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah. Yang kedua, komunikasi terpusat, yang artinya dapat berinteraksi dengan siswa dan juga orang tua melalui pengumuman atau komentar di satu tempat. Dan yang ketiga, penilaian cepat, yang artinya dosen atau guru dapat menilai tugas secara digital dengan memberikan umpan balik tepat waktu dan dengan sangat mudah. Manfaat Google Classroom bagi siswa ataupun mahasiswa. Akses fleksibel, yang artinya mahasiswa ataupun juga siswa dapat mengakses materi dengan tugas dari mana saja, kapan saja, baik via web atau aplikasi seluler. Dan yang kedua, kolaborasi. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan guru dan teman sekelas, serta mengerjakan tugas kolaboratif dengan sangat mudah. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Mahasiswa mampu memahami materi dan menyelesaikan tugas dengan lebih mandiri. Kemudian kita masukkan akun kita ya. Misal saya gunakan akun ini, kemudian masukkan passwordnya. Kemudian klik next. Nanti akan muncul tampilan awal seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah pernah membuat kelas. Nah, lihat ya. Di tanda atas ini ada tanda plus. Kita klik tanda plus. Ada dua pilihan. Kalau gabung ke kelas maka itu sebagai murid. Tapi kalau buat kelas itu adalah sebagai guru. Karena kita mau membuat kelas, maka kita klik buat kelas. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita checklist saja. Lalu kita klik lanjutkan. Kemudian kita klik nama kelasnya, misalnya kelas 4A. Kalau misalnya kita guru mata pelajaran, misalnya mengajar olahraga, maka mata pelajaran diisi olahraga ya. Tapi kalau misalnya kita guru kelas yang mengajar beberapa mata pelajaran, ini dikosongin saja, langsung kita buat. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada tanda kode kelas. Nanti kode inilah yang akan kita bagikan ke anak-anak agar anak-anak bisa masuk ke kelas kita. Ini kita buat saja. Tampilan awal ini kita sebut sebagai ini ya, forum. Nanti di forum kita bisa membagikan sesuatu, membagikan pengumuman atau info. Di sini ya, kita klik misal. Nah, ini kita close saja. Nah, di sini bisa kita membagikan info. Tes ya. Kemudian kita bisa posting. Nah, nanti di tampilan awal ini
Kalau materi maka kita hanya memberikan materi saja. Materi ini bisa bentuknya file PDF, bisa bentuknya video, bisa foto, dan lain-lain ya. Kalau gunakan kembali postingan ini mengambil tugas yang sudah pernah ada ya. Oke, kali ini saya akan contohkan yang tugas kuis. Nah, ini kita close saja. Ada muncul tampilan seperti ini, misalnya judulnya KBM Kamis misalnya. Sekarang hari Rabu, ini misalnya saya bikin KBM untuk Kamis ya. Nah, petunjuknya misalnya kerjakan soal di bawah ini. Nah, soalnya nih kita bisa ada dua pilihan nih ya. Bisa kita kalau punya soal yang sudah pernah kita buat, kita bisa klik tambahkan di sini. Kita bisa ambil apakah kita simpannya di Google Drive atau soal itu bentuknya link, atau mungkin ada filenya bisa kita ambil, atau mungkin dari YouTube ada video ini bisa kita lampirkan. Nanti ini bisa pilih ya, macam-macam nih. Kemudian di sini ada tanda buat. Kalau buat berarti membuat langsung di sini ya, membuat tugasnya di sini. Ada pilihan ya, misalnya bisa bentuknya Word, bisa slide, bisa Excel nih, bisa gambar, bisa formulir. Nah, karena di sini sudah ada bentuknya Google Formulir, maka saya contohkan buat soal di sini ya. Kalau menggunakan Google Formulir, maka nanti anak-anak otomatis nilainya akan masuk ke drive kita, sudah akan terekam dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu mengoreksi kalau menggunakan ini ya, kelebihannya. Misal nih, saya klik soalnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti judulnya. Ini kita close saja. Judulnya misalnya PR. Kita klik di sini, paling klik kita klik ini keluar dulu. PR nih ya. Perintah soalnya ya, pilihlah jawaban yang tepat. Misal kalau kita klik tanda plus, kemudian kita soalnya nomor 1 misalnya 4 ditambah 5 sama dengan berapa. Nah, ini bilang ada, misalnya bilang pertama jawabannya 6. Kita klik soalnya
misalnya dua soal ya. Oh ya, kalau kita punya soal yang sudah jadi, kita bisa kopikan ke sini ya. Itu lebih cepat daripada kita mengetik. Oke, kalau misalnya sudah jadi, kita balik ke atas. Oke, di sini ada respon, kita klik respon. Lalu kita klik tanda warna hijau ini, lalu kita klik buat. Nanti akan muncul Microsoft Excel seperti ini. Lihat nanti murid kalau mengerjakan otomatis dia akan backup sendiri di sini ya, sekolahnya namanya masing-masing. Oke, dan kita balik lagi ke tugas kelas awalnya. Kita seperti ini ya. Dan kita jadwal. Nah, kita lihat di contoh pada atas nih. Ada ini, kita klik. Nah, kita kalau ada pilihan ya, kalau tugaskan maka siswa bisa langsung mengerjakan, tapi kalau jadwalkan kita klik, misalnya hari ini tanggal 25 ya, kita jadwalkan tanggal 26 jam 8, kita jadwalkan, klik. Nah, berarti ini nanti baru bisa dikerjain hari Kamis ini ya. Ini warnanya abu-abu, dijadwalkan untuk besok hari Kamis. Kalau mau kita edit lagi, misalnya maunya hari ini juga, ya langsung bisa dikerjakan. Nah, ini close saja. Jadi kita close. Nah, kita ganti tugaskan ya. Nah, langsung tugaskan. Oke, ini kita close saja. Nah, ini jadi warna biru. Kalau nanti sudah bisa dikerjakan oleh siswa ya. Sekarang kita lihat di sebelah sini ada folder drive class. Kita klik. Ini untuk melihat data yang masuk. Kalau tadi kita memberikan soal online, berarti nanti ada data yang masuk. Nah, seperti ini. Nanti ini tadi PR-nya ya, soalnya yang ini adalah hasilnya. Kita klik hasilnya ini. Kalau ini masih kosong, belum ada muridnya ya. Nanti kalau sudah ada muridnya ini pasti terisi. Oke, kita balik lagi ke kelas. Oke. Ini itu sedikit cara membuat tugas tanpa harus mengoreksi tadi ya. Oke, kita ketemu lagi nanti di tutorial berikutnya di tugas jenis yang lain. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Yang belum jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.